Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas samudra kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman, yakni adalah nikmat persaudaraan di dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya persaudaraan di dalam Islam bukan hanya sekedar persaudaraan yang didasarkan karena ikatan nasab, tapi lebih daripada itu. Persaudaraan di dalam Islam didasarkan kepada keimanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Karena persaudaraan di dalam Islam bertujuan untuk kedamaian. Maka dalam kita bersaudara sesama mukmin, sejatinya kita bersaudara sama halnya ketika kita bersaudara dalam hubungan nasab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ke dada beliau, cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam yang lain. Tiap-tiap orang Islam itu terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya, dan harta bendanya. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadarkan kita bahwa mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita masih banyak menzalimi saudara kita. Padahal sudah jelas ditegaskan oleh Rasulullah bahwasanya orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain adalah bersaudara. Maka kita tidak boleh berlaku zalim. Dan kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita itu bukan hanya melalui tangan kita, tapi kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara.
mungkin dengan lisan kita, mungkin dengan tangan kita, mungkin dengan handphone kita. Maka di era sekarang ini, di era digital, perlu kita berhati-hati. Seringkali dalam bermedia sosial mungkin kita menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu menyudutkan saudara-saudara kita. Tapi tanpa kita sadari, karena kita memperturutkan hawa nafsu kita, sehingga ternyata tulisan kita, lisan kita, itu menzalimi saudara kita. Maka di sini ditegaskan tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, maka ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita. Karena meskipun berbeda nasab, meskipun secara hubungan darah kita tidak mempunyai hubungan apapun kepada saudara kita tersebut, namun apabila dia adalah orang yang mukmin, dia adalah orang yang muslim, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Karena apa, saudaraku? Sesama umat Islam itu adalah bersaudara. Maka mari berhati-hati. Jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu kita. Karena manusia itu mempunyai potensi untuk berbuat zalim. Karena setan berjanji kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam sampai nanti hari kiamat. Maka kezaliman yang dilakukan oleh orang mukmin itu sebenarnya adalah datangnya dari setan. Maka patut bagi kita untuk berhati-hati ketika setan sudah membisikkan kepada kita, ketika hawa nafsu kita cenderung kepada kesesatan, cenderung kepada perbuatan zalim, maka bukan tidak mungkin kita akan tergoda oleh godaan setan. Maka di dalam ayat dikatakan innan nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung kepada perbuatan keburukan. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, maka mari kita memperhatikan hubungan kita dengan saudara kita seiman, dengan saudara kita sesama muslim. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau justru sebagai seorang yang beriman kita saling bermusuhan satu dengan yang lain? Karena di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tiap-tiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya, serta harta bendanya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan fatwa keharaman atas kehormatan, atas harta benda, atas darah dari saudara kita, maka patut bagi kita untuk memperhatikan perintah tersebut. Dan perbuatan zalim yang kita lakukan kepada saudara kita itu dapat mengakibatkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, la tadlimu fatad'u fala yustajabu lakum, wa tastasqu fala tusqau, wa tastansiru fala tunsaru." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian berlaku zalim,
Jika kalian berlaku zalim, maka akibatnya kalian berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Dan kalian minta hujan, tidak diberi hujan. Dan kalian memohon kemenangan, tidak diberi kemenangan. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Ini sebuah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kezaliman yang apabila itu kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim, itu akan mengakibatkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini dapat kita renungkan, jika kita selama ini berdoa kepada Allah, jika selama ini kita memohon kepada Allah, tapi Allah tidak kunjung mengabulkan doa-doa kita, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah bermuhasabah. Apakah perbuatan kita kepada saudara kita itu sudah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau justru kita berbuat zalim tanpa kita sadari? Naudzubillah min dzalik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab sahabat, orang yang disebut pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Di sini para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beranggapan bahwa orang yang pailit adalah orang yang tidak mempunyai harta benda duniawi. Namun ternyata orang yang dianggap pailit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesungguhnya orang yang disebut pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, dan pahala zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini, dan menumpahkan darahnya ini, dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dia niaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semuanya, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, ini adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa ternyata ketika kita berbuat zalim kepada saudara kita ketika di dunia, maka kita termasuk orang-orang yang pailit ketika di hari kiamat. Karena meskipun kita di dunia ini rajin beribadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, namun lisan kita, namun tangan kita mendolimi saudara kita, maka nanti di hari kiamat pahala-pahala yang kita lakukan ketika di dunia itu diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Dan ketika pahala yang kita lakukan di dunia ini belum cukup untuk menutup dosa kita terhadap saudara kita tersebut, maka dosa-dosa dari saudara kita yang kita zalimi diberikan kepada kita. Maka Rasulullah menganggap orang yang seperti itu adalah orang yang pailit. Maka saudaraku, jangan sampai kita termasuk orang yang pailit di hari kiamat nanti. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, mari kita perhatikan peringatan-peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini supaya kita menjadi manusia
yang benar-benar memanusiakan manusia sebagai manusia. Karena ketika kita mendolimi saudara kita, Allah akan memberikan balasan di akhirat nanti dan kita termasuk orang-orang yang rugi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.